saya. Tuhan gak sayang saya. Tuhan jahat dengan saya. Dia gak peduli dengan saya. Distorsi, pembalikan fakta. Makanya Yeremia harus menggarisbawahi rancangan dia damai sejahtera buat kamu. Rancangan dia bukan kecelakaan bagi kamu. Amin. Mari saya jelaskan Pak, Ibu. Apakah kecelakaan? Supaya saudara paham bahwa ini bukan Tuhan yang melakukannya. Kecelakaan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata ra atau ra'a. Kecelakaan yang ini bukan Tuhan punya rancangan loh Pak Ibu. Ini bahkan bukan Tuhan punya pekerjaan. Jadi kalau ra itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan tuduh Tuhan. Karena bukan dia pelakunya. Ya, ra atau kecelakaan artinya adalah begini. Hal buruk. Sudah? 1. 2. Kesulitan. 3. Kesengsaraan. 4. Kesusahan. 5. Sakit hati. 6. Watak jahat. 7. Rusak hidup sampai hancur dan gagal berkeping-keping. Sudah? Ra juga artinya adalah begini. Hal-hal buruk yang konsisten terjadi dalam hidupnya kita. Coba. Yeremia lagi bilang, ingat baik-baik ya. Tuhan gak pernah bikin hal buruk konsisten terjadi dalam kamu punya hidup. Itu bukan dia punya pekerjaan. Tuhan gak pernah merancang supaya kamu setengah mati dalam hidup, sengsara, susah, ngalami kesulitan, punya watak jahat, rusak, hancur berkeping-keping. Nah itu bukan Tuhan punya pekerjaan. Selalu ada 2 pekerjaan kan? Kalau bukan setan punya pekerjaan, pekerjaan yang kedua adalah kita punya pekerjaan. Karena kita salah berhitung. Karena kita salah membuat perencanaan. Atau karena dosa yang belum kita selesaikan. Bisa jadi, ada banyak alasan. Tapi kalau saudara berpikir bahwa Tuhan jahat sama saya, nah itu penipuan. Dia tidak pernah melakukan pekerjaan model itu. Pemahaman ini harus solid di dalam kita Pak Ibu. Sebab Alkitab udah bilang dari sejak zaman purbakala sampai dengan hari ini. Alkitab udah bilang bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sedang hidup pada hari-hari yang terakhir. Kalau saudara dan saya berhadapan dengan masa yang sukar, tenanglah. Pekerjaan Tuhan dalam hidupnya kita tidak akan mendatangkan celaka bagi kita. Pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, saya ulang, menyelesaikan apa yang Tuhan kita tidak bisa selesaikan. Memulihkan apa yang harus pulih di dalam kita. Tuhan tidak pernah merancang untuk hancurkan saudara dan saya punya kehidupan. Sehingga kita tidak bisa lihat masa depan. Secara Yeremia berupaya kasih tahu kepada kita bahwa masa depan dari Tuhan itu sebuah kepastian. Pemulihan dari Tuhan adalah sebuah kepastian. Penyelesaian dari Tuhan adalah sebuah kepastian. Damai dalam hubungan dari Tuhan adalah sebuah kepastian. Lalu apa lagi? Menerima hadiah, upah, pahala, perbuatan baik dari Tuhan adalah kepastian. Nah ini saudara dan saya harus memegangnya. Supaya jangan kita mengalami yang disebut dengan istilah begini Pak Ibu. Penipuan. Setan suka tipu. Saya kasih contoh. Coba. Saudara buka dengan saya dalam Kejadian Pak Ibu. Kejadian pasal yang pertama. Pasal yang ketiga. Kita harus kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Saya waktu saudara dan saya jalani hidup. Kita akan menjalani hidup dengan kepala tegak. Dan kita tahu bahwa Tuhan berpihak pada saya. Dia bekerja sampai hari ini untuk saya. Dia tetapkan tujuannya secara pasti untuk bisa saya capai. Jadi fokus aja di situ. Jangan mau mengalami distorsi, pemutarbalikan fakta tentang siapa Tuhan dalam hidupnya kita. Jangan mau ditipu. Kejadian pasal 3 saya baca ayat 1
sampai dengan ayat 5 Pak Ibu. Alkitab bilang begini, Kejadian 3 ayat 1. Judul perikopnya, manusia jatuh dalam dosa. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Coba. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sudah? Itu Tuhan punya rancangan. Tuhan punya hitungan. Itu Tuhan punya pekerjaan yang dia lakukan supaya menghindarkan manusia dari celaka. Sudah? Lihat ayat 4. Distorsi. Kedangkalan memahami tujuan Tuhan. Di ayat 4 setan mulai bermain. Permainannya adalah begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau saudara mempelajari tatanan dari kalimatnya, salah satu tujuan setan mengucapkan kalimat-kalimat pada ayat 4 dan ayat 5 adalah begini kan, memberitahukan kepada Hawa, kamu tahu enggak bahwa Tuhan menghalangi kamu untuk menjadi sama seperti dia? Kamu tahu enggak bahwa Tuhan enggak mau punya saingan? Kamu tahu enggak bahwa di dalam Tuhan punya rancangan, ada sebuah rancangan licik yang dia mainkan untuk kamu punya hidup. Kira-kira itu mainannya. Lalu semua kita tahu. Perempuan itu termakan dengan hasutan. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang Tuhan larang dia sentuh. Dia kerjakan aja. Termasuk suaminya. Lalu kemudian ini yang terjadi. Mereka jatuh dalam dosa. Coba. Tuhan sudah rancang. Supaya kamu punya hidup baik-baik aja. Kamu jangan langgar, Tuhan punya rancangan. Jangan langgar dari Tuhan punya tujuan. Jangan langgar Tuhan punya tuntunan. Nanti kamu celaka. Tapi lihat, distorsi yang setan bermain upayakan terjadi. Dalam kita punya persepsi, tujuannya adalah supaya kita celaka. Makanya kenapa Yeremia bilang begini, tegas, Tuhan punya rancangan. Cuma damai sejahtera. Enggak ada yang disebut dia merancang untuk celakakan kamu dalam hidup. Enggak ada cerita. Rancangannya cuma adalah supaya kamu menikmati apa yang baik dalam kehidupan. Amin. Jadi kalau ada mulai penipuan-penipuan bermain dalam saudara dan saya punya cara berpikir, punya pikiran, punya persepsi bahwa ini Tuhan enggak adil. Orang lain dia tolong, saya enggak. Tuhan enggak baik. Tuhan gak peduli dengan saya. Itu penipuan. Upayanya mengganggu kita, mendistorsi kita, supaya kita jatuh lagi di dalam pelanggaran atau kesalahan atau menista Tuhan punya nama. Saudara dan saya harus hanya melihat satu konsep aja. Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk saya. Amin. Dan mari kita lihat bahwa dia tidak akan berhenti bekerja sampai saudara dan saya yang mengasihi dia menikmati apa yang baik saja yang dia sudah rancang untuk kita nikmati dalam hidup. Amin. Coba ayat terakhir untuk kita. Saudara bisa buka dengan saya dalam sebentar. Yakobus pasal pertama. Cara akan tetap sama Bapak Ibu. Setan akan bermain penipuan di dalam isi berpikir kita untuk meragukan kemahakuasaannya Tuhan. Itu permainan dia punya cara dari awal sama. Hasut kita punya isi berpikir supaya kita meninggalkan Tuhan. Imannya kita gugur. Coba lihat ayat terakhir. Yakobus pasal pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17.
Lain waktu saya akan menjelaskan ini details kepada saudara. Tapi karena keterbatasan waktu, mari saya baca aja. Yakobus pasal yang pertama, ayat 16 sampai dengan ayat 17. Alkitab bilang begini, saudara-saudara yang kukasihi, bagaimana? Janganlah sesat. Ulang, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Ulang, 2, 3. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Saudara mau tahu apa arti dari kata sesat? Sesat Yunani bilang planao. Planao itu artinya adalah begini, tertipu, terhasut oleh kebohongan. Jangan sesat, jangan mau ditipu, jangan mau dihasut oleh kebohongan. Coba-coba, kebohongan yang bagaimana? Lihat ayat 17, Alkitab bilang begini, kamu jangan sesat. Hal yang harus kamu pahami adalah ayat 17 Alkitab bilang begini. Kita baca sama-sama, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari siapa? Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi Yakobus lagi bilang begini, hey, jangan tertipu. Jangan terhasut oleh kebohongan yang dimainkan dalam kamu punya cara berpikir. Bahwa Tuhan juga merancang kecelakaan untuk saya. Jangan tertipu, jangan terhasut, jangan mau mengalami distorsi pada cara berpikir. Sebaliknya, Yakobus bilang ini, kamu harus tahu bahwa setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Garis bawahi, padanya, garis bawahi ya, gak ada perubahan. Lalu, tidak ada bayangan karena pertukaran. Bahasa Inggris bilang shadow of turning. Saya berdiri di sini, bayangan ada di situ, right? Tapi kalau cahayanya berpindah, bayangannya akan pindah ke situ. Sementara saya tetap berdiri di sini. Kenapa bayangan bisa pindah posisi? Karena matahari contoh itu berputar, right? Pada waktu matahari pagi bersinar pada kita, bayangannya kita ke arah A. Pada waktu sore hari matahari menyinari kita, bayangan kita di arah B. Alkitab berupaya kasih tahu buat kita begini, kamu harus ingat, Bapak yang kamu punya, dia tidak pernah berubah. Sudah? 1, 2. Dia punya statement, dia punya rancangan, itu tidak pernah tertukar. Halo? Kalau dia bilang bahwa rancangan damai sejahtera cuman dia rancang untuk saudara dan saya, so be it. Rancangan itu enggak berubah. Kalau dia bilang bahwa pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, dia turunkan untuk saudara dan saya, maka kasih tahu untuk diri sendiri, yang itu enggak mungkin berubah. Lalu begini, rancangan Tuhan enggak mungkin tertukar untuk saya. Tiba-tiba dia punya rancangan damai sejahtera berubah jadi rancangan kecelakaan untuk saya. Tidak mungkin, karena Tuhan itu tidak pernah berubah dan tidak pernah juga tertukar oleh bayangan. Berarti kasih tahu untuk diri sendiri, satu kali dia rancang damai sejahtera untuk saya, sampai saya mati, damai sejahtera akan tetap terjadi dalam saya punya hidup. Satu kali dia merancang supaya pemberian-pemberian yang baik diberikan kepada saya, sampai saya mati, pemberian yang baik aja yang akan saya terima. Satu kali dia merancang bahwa anugerah sempurna akan datang untuk saya punya kehidupan, maka sampai saya mati, pemberian yang sempurna, anugerah yang sempurna, itu saja yang akan saya terima. Pemahaman ini harus mendarat dalam keyakinan kita, supaya, mari saya ulang, saudara dan saya tidak mengalami distorsi dalam persepsinya kita. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang fokus pada fakta mengenai siapa Tuhan. Dia baik, berlimpah kasih setia, kaya dengan anugerah. Dia
punya pekerjaan adalah pekerjaan yang semata-mata hanya mendatangkan damai sejahtera bagi kita, menganugerahi kita dengan semua hal yang baik yang dia punya, yang sempurna yang dia punya, supaya pada akhirnya seumur hidupnya kita, sampai kita hari terakhir tutup mata di muka bumi, kita tetap berani berkata kepada orang lain, Tuhan baik, gak bisa dibantah, itu fakta yang teruji. Amin.